akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah tulus mengasihi. Kau yang maha tahu dan menilai tak akan tak lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Melihat karyaku dalam hidup, melihat segala kebaikanmu, glory, haleluya. Selamanya terpujilah namamu yang oh yang layak diagungkan. Sembah kau Tuhan selamanya. Kami rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat firman-Mu selamanya. Aku rindu mengenal secara pribadi, bukan hanya mengagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Aku rindu mengenalmu secara pribadi
bukan hanya kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada karena pribadi semuanya sia-sia saja. Aku secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku secara pribadi lewat iman dan Roh Kudus secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku secara pribadi lewat iman dan Roh Kudus lewat iman dan Roh Kudus lewat iman dan Roh Kudus. Sungguh benar Tuhan, inilah yang menjadikan kerinduan kami, agar kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, bukan lewat karya ciptaan atau mengenal Engkau dan kami ingin mengenal Engkau secara pribadi. Karena itu Tuhan, kami siap untuk terus memuji dan menyembah melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kalau pada pagi ini Tuhan, kami hendak bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh yang menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti dan mengenal firman-Mu secara pribadi. Kamu, Ibu Vivi yang akan menyampaikannya, adalah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya memberkati kami pada pagi ini. Jalankan aktivitas kami bersama-sama Engkau dengan penuh sukacita. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahannya, mengingatkan kita semuanya, menyegarkan kita semuanya untuk terus ingat akan kebenaran Tuhan, melekat pada Tuhan, melekat pada firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin peka. Silakan Vivi akan menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Bu. Ya gitu kan jalan di gereja main ujuk-ujuk banter gak iso nyilino lho iki opo? Lah ya mbuh. Dikirokno sampe ya opo jan. Ya, shalom. Pak Eko bisa bantu mute ya? Ya. Oke. Bisa firman. Pak Ronald, tolong sing Eko dijadikan Pak Ronald co-host yang namanya Eko. Iya. Oh, hostnya Pak Ronald. Oke. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersama-sama ya. Oke. Cik Suang tiba-tiba vertigo. Ya, nggak apa-apa Cik, nanti kita doakan bersama-sama. Pagi hari ini kita akan belajar ya, Bapak Ibu Saudara, kita pagi hari ini belajar di 1 Tawarik 14. Ya.
Di dalam 1 Tawarik 14 kita akan mempelajari di mana perikopnya ya yang ke-8 sampai selesai itu tentang Daud memukul kalah orang Filistin. Di sini kita akan membaca ya dari ayat yang ke-8 ya, pendek saja. Saya akan bacakan secara cepat buat Bapak Ibu Saudara. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Sebentar. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan yang sungguh ya luar biasa. Tuhan itu sangat dahsyat ya dalam segala perbuatannya. Di mana ketika Daud menghadapi satu peperangan ya, begitu orang Filistin ya, dia menyerang Daud. Lalu apa yang dikerjakan oleh Daud ya, di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa bertanyalah Daud kepada Allah. Ya Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan. Ketika itu Tuhan langsung memberikan jawabannya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara di sini yang mengalami seperti yang sudah dialami Daud ya. Begitu tanya gitu ya, begitu naikkan doa kepada Tuhan, lalu Tuhan itu segera menjawab. Ya, ada yang seperti itu ya. Ada juga yang nunggu agak beberapa lama begitu ya, lalu Tuhan memberikan jawabannya. Ya, enggak apa-apa, tetapi kita ini harus sering-sering ya bertanya kepada Tuhan. Seperti Daud ya, Tuhan itu memberikan tuntunannya yang luar biasa. Waktu Daud tanya, apa aku harus maju ya melawan orang Filistin ini? Maju ya. Tuhan tuh ngomong seperti itu ya sama Daud. Majulah ya. Maka Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, dan Tuhan itu memberikan kemenangan. Ya, lagi orang Filistin memberikan penyerangan lagi yang kedua kalinya. Lalu
di ayat yang ke-14 dikatakan, bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, ya. Lagi-lagi Allah itu memberikan jawabannya. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, Tuhan itu menyediakan telinga ya untuk mendengarkan. Ya, mungkin kalau kita jumpai ya ada saat-saat ini ya ketika kita ngomong gitu ya, mungkin sekeliling kita tidak bisa mendengarkan atau tidak bisa memberikan jawaban ya. Tetapi yang harus kita lakukan, kita harus bertanya-tanya kepada Tuhan ya. Seperti di dalam 1 Tawarik ya, 1 Tawarik 16 ya. Kalau Bapak Ibu baca ya, saya akan bacakan, pendek banget ini ayatnya ya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi kalau di terjemahan lain berkata ya, bertanyalah ya akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini harus selalu bertanya-tanya akan Tuhan. Ya, apa-apa gitu ya, ada sesuatu apapun Tuhan, apakah aku harus begini gitu ya. Tuhan, tolong di depanku ini seperti ini gitu ya. Apa yang harus aku lakukan? Nanti Tuhan itu akan memberikan tuntunannya. Tahu-tahu hikmat Tuhan itu datang ya. Oh, kamu harus lakukan ini gitu ya. Oh, kamu harus lakukan itu gitu ya. Jadi kita lihat ya di ayat kembali yang di ayat yang ke-14 ya. Tuhan itu luar biasa. Walaupun di ayat yang sebelumnya ya, ketika Daud pertama kali dia datang setelah ada serangan dari orang Filistin ya, di ayat yang ke-10, Tuhan itu kan ngomongnya, oh ya majulah, seperti itu. Tetapi ketika penyerangan yang kedua kalinya, ya Daud datang lagi ya. Walaupun kemarin sudah ditolong ya. Oh, pasti Tuhan itu nolong aku ya. Ya wes, dia tidak bersandar kepada pengalaman yang lalu. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, pengalaman itu adalah kalau orang dunia bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Seperti itu ya. Jadi kita ini bisa belajar dari pengalaman yang lalu. Nah, itu seringkali kita dengar ya, quote seperti itu. Tetapi kita di dalam Tuhan ya, pengalaman itu bukan guru yang terbaik. Guru yang terbaik adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Guru yang terbaik adalah firman Tuhan. Jadi hendaknya walaupun kita yang lalu, oh ya wis caranya seperti ini. Ya, bukan seperti itu ya. Tetapi kita mau bertanya lagi pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Karena caranya Tuhan itu berbeda-beda. Ya, di sini kita lihat di ayat yang ke-14. Oh, jangan kamu maju ke belakang mereka, tapi buatlah gerakan seperti lingkaran. Di sini Tuhan itu yang mengatur strategi perangnya Daud. Jadi ketika Daud menurut Tuhan itu benar-benar ya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Keluaran 14 ayat 14 ya, di situ Musa ya berperang ya melawan Raja Firaun ya. Tetapi Tuhan menggantikannya ya dalam peperangan itu. Ya, akulah yang berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Ya, sama seperti ini ya di 1 Tawarik 14 ayat yang ke-14 ya. Ingatnya gampang ya Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan kadang-kadang kita ini
harus sering mengingat-ingat ya firman Tuhan ini ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya? Karena senjata kita itu adalah firman Tuhan. Jadi kadang-kadang kita ini bisa mengalami yang namanya lemah ya. Lemah mungkin, aduh aku kok males ya untuk berdoa. Mungkin yang namanya pusing itu, aduh benar-benar enggak bisa ya untuk baca firman Tuhan ya, buka itu kadang-kadang pusing ya. Kalau pusing itu aduh sudah enggak bisa apa-apa gitu ya, mau gerak aja males, maksudnya bukan males ya, enggak bisa gitu ya, karena enggak berdaya, lemah begitu ya. Tetapi kalau kita mengingat-ingat ya, menaruh firman Tuhan itu di dalam hati kita ya, mengingat-ingat ya. Dulu saya pernah melayani bersama suami ya, bersama Pak Indrawan itu di bagian AFA ya. AFA ini multimedia ya, jadi audio visual ya multimedia aja gitu ya. Itu bagian untuk mengeluarkan firman Tuhan gitu ya. Jadi saya sering ya zaman dulu ya, waktu itu enggak tahu kalau firman Tuhan ini, saya langsung kayak dalam pikiran saya itu sudah langsung di sini gitu ya. Jadi yang Pak Indrawan itu yang ngetik, saya yang ngomong gitu ya. Jadi di sini gitu ya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. 1 Tawarik 16 ayat 11 ya. Langsung kalau Pak Indrawan kan ngetiknya sudah enggak usah pakai lihat gitu ya. Jadi sudah langsung tangannya yang bergerak itu langsung keluar gitu ya. Nanti ayat apa lagi saya yang ngomong gitu ya. Itu waktu itu firman Tuhan begitu banyak ya, itu cekep ya, melekat di pikiran saya. Nah, kadang-kadang kita ini butuh ya yang namanya firman Tuhan. Kalau ya itu tadi mengalami sakit, langsung dikatakan, aku percaya bilur-bilur Yesus ya. Di mana itu? Di 1 Petrus 2. Nah, itu langsung dikatakan. Karena serangan-serangan yang ada di sekeliling kita itu berat ya, kalau kita tidak punya senjata, kita tidak bisa untuk menangkisnya ya. Oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ya, ketika diserang sama iblis ya, ada pencobaan di padang gurun ya. Kalau Bapak Ibu Saudara buka ya firman Tuhan ya di dalam Injil Matius ya, di situ ada ketika Tuhan Yesus berpuasa ya, Injil Matius, di Matius yang keempat ya, ada pencobaan di padang gurun ya, ketika puasa lalu iblis datang ya, pas lapar-laparnya ya, iblis ngomong, itu loh ada batu, buatan batu itu jadi roti. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa membuat batu jadi roti? Tentu saja hal yang kecil banget ya. Mudah untuk Tuhan Yesus itu membuat batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus dia tidak mau ya, tertipu oleh tipu dayanya iblis ya, kata-katanya iblis. Lalu Tuhan Yesus menyerang ya, menyerang dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ya, tiap hari kita sudah belajar firman Tuhan ya, membaca, kita mau langkahnya kita setelah membaca firman Tuhan, kita mengingat-ingat kembali ya. Kalau di sekolah minggu namanya ayat hafalan ya, jadi kita hafalkan ya. Kalau enggak di mana ya ayat itu ya, di mana ya, kita hafalkan. Kalau enggak tahu ya Bapak Ibu Saudara bisa
tanya ya, tanya kepada yang orang-orang yang ada di dekat kita. Ya, ada ya teman-teman itu kadang-kadang tanya, "Vi, ayat ini di mana ya, Vi? Aku tuh kapan hari itu dapat ini, cuma aku lupa," gitu ya. Sebenarnya di dalam gadget kita ini bisa melihat ya, atau mencari ya, ayat ini di mana. Itu ada namanya find ya, atau apa namanya, search ya, mencari gitu ya, langsung nanti keluar. Atau di Google gitu aja ya, Bapak Ibu Saudara, nanti itu keluar kata-katanya apa, itu tinggal tulis gitu ya, itu nanti bisa keluar ya. Atau Bapak Ibu kalau enggak mau repot, enggak apa-apa, mau tanya gitu ya sama teman-teman, itu enggak masalah ya. Pasti kalau tahu ya teman-teman pasti akan menjawab. Nah, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan ya. Jadi kita tahu di sini kembali lagi ya di 1 Tawarik 14, Daud itu tidak bersandar kepada pengalaman ya, tapi Daud itu bersandar kepada Tuhan ya. Walaupun di hari-hari yang lalu Tuhan sudah menolong aku, kemarin tuh gini caranya ya, pasti gini lagi, enggak mau seperti itu ya Daud. Dia tanya lagi sama Tuhan, "Tuhan, gimana Tuhan?" Nah, ternyata Tuhan ngatur strategi dan Tuhan sendiri yang berperang. Di sini Tuhan itu ngomong ya, "Apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Itu di ayat yang ke-15 dikatakan seperti itu. Jadi di situ, di sekeliling pohon kertau itu ada langkah kaki ya, derap langkah. Ini langkahnya siapa? Ya, Bapak Ibu Saudara, ini langkah kakinya Tuhan ya. Tuhan sendiri yang berperang ya. Jadi, waduh, saya waktu mendapatkan firman Tuhan ini ya, pembukaan itu ada banyak ya. Dibukakan firman itu, waduh, iya ya, benar ya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bisa mengatur segala sesuatunya. Bahkan strategi pun ya, kita nih harus tanya-tanya sama Tuhan. Oh ya, mungkin bidang kita ini macam-macam ya, beda-beda ya. Tetapi Tuhan itu bisa ya. Ada yang mungkin Pak Gimin gitu ya. Pak Gimin bidangnya jualan ini ya, spare part gitu ya. Nah, Tuhan itu bisa ya, bisa. Tuhan, aku ini gimana ya Tuhan ya, mungkin harus ngomong sama customernya ya toh, atau bagaimana caranya. Tuhan itu tidak kurang hikmatnya, malah Tuhan itu sumber hikmat ya. Tahu-tahu ketika kita dituntun sama Tuhan, Tuhan, aku nih harus ngomong apa ya. Sering kali ya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya kalau mau jawab telepon ya, itu saya gini ya, orang ini yang telepon gitu ya. Tuhan, tolong Tuhan, aku ini harus ngomong apa, biar engkau tuntun aku Tuhan untuk ngomong sama orang ini. Nah, seperti itu. Nanti Tuhan itu sangat ngasih tuntunannya loh. Dan orang itu terberkati ketika ngomong-ngomong sama kita gitu ya. Oh iya, ya bener, aku mesti kayak gini ya, bener. Nah kayak gitu ya. Loh, kok aku ini bisa ngomong gitu ya. Itu tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya banyak ya, macam-macam ya. Ketika yang lalu ya, ada satu kesaksian ya teman kita ya di sini ya, di Saat Teduh, di grupnya Saat Teduh ada. Kemarin dulu ada beberapa waktu yang lalu sama kita ya Bapak Ibu, kita ini ada senam ya, senam bersama, ibu-ibu aja senamnya ya, cuma berapa orang, enggak banyak ya. Teman kita ini dia waktu itu ngalami down gitu ya, ngalami aduh aku nih baca firmanku bolong-bolong Vi
Ya, teman kita ini dia bersaksi. Terus aku nih nggak tahu, waktu itu aku lemah banget secara rohani ya, imanku tuh down banget waktu itu. Tapi aku nih ya wis lah, aku mau melok senam gitu ya. Ketika senam ya, setelah selesai senam kita ada tips ya, tips-tipsnya bagaimana ya, apa gitu ya, tips-tips kesehatan gitu ya, seputar kesehatan dan kecantikan begitu ya. Nah terus waktu itu ada seorang ibu, dia bersaksi ya, dia ngomong ya tentang kesehatan itu. Wah, ini kita ini, dia ngomong ya, sehat, sembuh, dan umur panjang itu ada di tangannya Tuhan. Kalau kita minta ya, kita perkatakan firman Tuhan itu ya, sehat, sembuh, dan umur panjang aku dapat dari Tuhan. Itu ibu ini bersaksi ya, dia ngalami sakit kanker ya, dia bersaksi tentang itu ya. Akhirnya teman kita ini dia dikuatkan ya oleh sharing dari ibu ini yang sudah sembuh dari sakit kanker ya. Ya, loh, orang itu sakit, terus akhirnya teman kita ini juga sempat didoakan ya sama ibu ini, sampai kita sama-sama ya, kita sama-sama berdoa ya, sampai Tuhan menjamah ya, Tuhan melawat sampai nangis ya. Terus waktu senam lagi itu kan per 2 minggu sekali ya, di rumahnya Celea ya kita senam. Dia ngomong ya, bersaksi sama saya, wah sejak itu Vi, aku ini jadi biasanya pusing ya, kalau sudah pusing cemut tuh langsung, aduh ini iso lama, ini iso panjang ini kalau aku pusing kayak gini. Tapi waktu begitu ada muncul cemot gitu, langsung aku langsung inget temen ini ya, ibu itu ngomong ya, sehat, sembuh, dan umur panjang diberikan Tuhan untukku. Dia ngomong seperti itu, langsung pusing itu saya langsung berangsur-angsur hilang. Jadi ndak sampai pusing lagi gitu ya. Wih, berarti Cece dapat mujizat. Iya, puji Tuhan, badanku loh sekarang ini tak rasa tambah sehat. Dia ngomong seperti itu, bukan karena senam ya, senam itu ada ya, cuma berapa persen. Tetapi kalau kita sehat ya, di dalam 3 Yohanes 2 ya, 3 Yohanes 1 ayat yang kedua itu ya, kalau kalau rohmu sehat ya, maka tubuhmu itu juga akan mengikuti ya, tubuhmu juga sehat ya, 3 Yohanes 2 seperti itu ya, firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu ya, kita ini harus terus-terusan ya Bapak Ibu Saudara membaca dan merenung-renungkan firman Tuhan. Kita simpan di dalam hati ya, diingat-ingat ya, dihafalkan ya bila perlu ya. Ya, seperti anak-anak sekolah minggu itu bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu, tetapi untuk kita ya yang sudah berumur ini ya, kita butuh firman Tuhan. Ya, mungkin karena waktu sudah lebih dari jamnya ya, minta maaf. Tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh membawa setiap kita makin hari makin mengasihi Tuhan ya, makin hari makin bertanya-tanya kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Lukas. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Vivi. Firman Tuhannya membakar iman percaya kita untuk terus bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah setelah naik level. Yang saya tangkap dari firman Tuhan yang sampai Bu Vivi, satu, saat Daud diurapi, dia tetap berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan. Saat dia menghadapi Filistin yang begitu besar, dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong dia, Tuhan tolong Daud, menyertai Daud. Bahkan Tuhan sendiri juga berperang untuk Daud mengalahkan orang-orang Filistin. Ini bukti bahwa kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang kita hadapi saat ini, jangan kita andalkan diri kita, tetapi kita andalkan, kita berharap bersandar pada Tuhan. Karena senjata perang kita adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itu yang akan menuntun kita
untuk memperoleh kemenangan menghadapi berbagai tantangan atau persoalan kehidupan. Kita akan dibawa Tuhan memperoleh kemenangan dan kemenangan. Karena Tuhan berjanji kepada setiap kita umatnya, dan selalu bersandar pada Dia akan menolong kita. Dia adalah penolong yang sanggup menolong apapun. Bagi manusia mustahil, di hadapan Tuhan tidak mustahil. Itu yang saya tangkap dari firman Tuhan yang disampaikan Bu Vivi pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Saya kembalikan dua untuk bangsa. Saya minta tolong Bu Susan. Kita satukan hati untuk bangsa dan kita. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama Tuhan untuk bersaat teduh Tuhan. Tiba saatnya kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, saat-saat ini banyak terjadi isu-isu berbagai macam Tuhan di negeri kami. Tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami semua anak-anak-Mu ini ya Bapak, agar supaya bangsa kami tetap bersatu Tuhan. Kami tidak mau dipecah belahkan oleh suatu isu atau hal yang lain ya Bapak. Kami ingin Tuhan, tetap Tuhan menjadi satu kesatuan Indonesia yang NKRI ya Bapak. Oleh karenanya Bapak, untuk kepemimpinan berikutnya ya Bapak, siapapun itu yang telah Engkau tunjuk Tuhan, di mana Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Bapak yang menjadi pemimpin kami, Engkau berikan hati mereka yang takut akan Engkau ya Bapa, dan kiranya Tuhan sertai dalam kepemimpinan yang akan datang Tuhan. Mereka Engkau berikan visi-visi yang mengedepankan kepentingan negaranya ya Bapa dibanding untuk kepentingannya sendiri. Tak lupa juga berdoa untuk kepemimpinan Pak Jokowi yang akan berakhir Tuhan. Kiranya Tuhan sertai Tuhan di masa-masa akhir jabatannya ini ya Bapa. Kiranya Tuhan pimpin juga Tuhan, sehingga boleh diteruskan nantinya oleh ke depan hal-hal yang baik ya Bapa, visi-visi yang baik ya Bapa yang dilakukan untuk negara ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kiranya dari segi apapun Tuhan, baik ekonomi, budaya, politik, keamanan semuanya Tuhan, kiranya Tuhan sertai Tuhan agar tidak terjadi gejolak yang membahayakan, tetapi justru menjadi kebaikan ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk semuanya, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan Engkau, haleluya. Amin. 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 Silakan Pak Eko yang akan bagi tugas untuk berdoa. Halo, Pak Eko. Suaramu kok nggak ada? Nggak ada suaranya. Halo Pak Ronald. Baru muncul suaranya nih. Tadi nggak ada suara. Oh gak keluar ya namanya breakoutmu ya? Hah? Oh gak keluar? Apa? Ya punyamu. Itu ada tuh. Tuh ini aku gak dengan Pak Titus.
Si, Pak itu sanggone main rumah Maria. Tapi di sini cuma berdua. Loh enggak, ini Mungkin kan ini enggak mesti nanggone breakout room, nanggone ruang utama nih. apa aku harus keluar ya dari host ya? Oh, host. Ya harusnya bisa loh tak itu. Enggak apa namanya itu. Kalau keluar dari host gimana? Oke, coba. Iya. Kayak aku keluarin dari host saja. Terus ini sebenarnya kamu. Hostnya aku dah. Aku hostnya, cuman ngeluarinnya piye? Oh, ya keluar biasa. Ya Keluar keluar. dulu. Iya, enggak apa-apa. Tak keluar dulu ya. Ah, Tak masuk lagi. iya. Kok enggak ketok? Enggak nyantol loh. Ya, itu. Kok pakai kuning-kuning? Telur asin. Halo Pak Ronald. Saya tak keluar dulu. Si, itu aja Pak. Tak, Pak itu saya masuk nonggone uang utama ya. Kita di ruang utama, nanti ketahuan. Tahuan. Jadi direkam. Yo, itu ya direkam ya. Ya wis keluar dulu. Iya. Iya. Ya. Ini end meeting for all. Saya nggak bisa keluar nih. Live Ojo, meeting live meeting aja. nggak bisa. Live meeting apa? Langsung assign and leave. Gini aja wis. Untuk partisipan itu kamu klik namaku Eko jadikan host. Make host. Oke. Dah. Nah, udah ya. Aku Udah. langsung biasa, manusia biasa nih sekarang nih. Nah, ini harusnya bisa ini. Mau tak gorek yuk gak ono, iso nih. Nah, wis. Ya, ya apa ini? Videonya di Ronald. Halo? Iya. Loh, CM Glory onsetnya kapan, Pak? Loh, Pak, tanggal kapan? Hari ini apa? Minggu depan? Hmm? Oh, harus. Oke, yuk. Ayo. Pak, pipis dulu. Apa saya dulu? Saya dulu aja, yang baju kuning. Baju hijau dulu aja.
on the road not understood. For I know that He is working for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. See the open arms of Jesus upon the cross that day. What they understood as weakness deserves my every praise. For the charge that was against me, it was nailed into the wood. Yes, I know that He has saved me for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Would I gladly be made nothing, that Christ would be made more? Would I seek the only kingdom that far outweighs them all? I will stand before my Father, where the faithful saints have stood, and with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. And with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Yes, I know His glory is my good. Drinking coffee every day didn't work for me, but I couldn't figure out why until I went from 184 to 123. I was doing everything right. I just needed a little tweak to one thing. So this is the simple
Sensus. Pak Eko, Salo, Pak Rona, Bu Ivon, Bu Vivi, Pak Daniel, Pak Titus, Ya. Bu Alvin, Bu Pak Winda, Titus, Pak Susan, Pak Pak Eko, Eko, Pak Erik, mana Pak Umar, Erik ya? Pak Yusuf, Shalom, Shalom, Pak Titus Sensus. sih pagi-pagi sudah keloyang-keloyong aja ya. Pak itu tiap hari koyang-koyang. Biasaan Pak Titus sih. Berarti laris kalau tiap pagi Iya, keloyongan itu hari berkat koyang. tambah. Enak habis keloyongan dapat duit. Iya, keloyang-keloyang dapat Iya, duit. Gojek. Tapi Baik, nggak pernah dapat duit, tapi nggak pernah traktir kita. Repot itu, Bu. Halo, Susan. Iya, Kan, betul. Susan. Iya, halo. Ya, Oma. Oma nek Oma nanti ya, ini kan ganti HP. Jadi Oma itu sih bingung, ndak bisa. Nanti lek mau ada perlu ya apa ngebel siapa sih ndak ngerti. Jadi Susan ki lek perlu ngebel Oma ya. Chat Iya, Oma. Oma di chat, dadi chattingnya biar Oma masuk sini. Kan masuk no Baik. situ-situ. Lah lek Iya, Oma Oma. terus iki ngene WTC yo males rek. Bolak-balik gitu. Oma gaul rek. Anu ya, ganti Soalnya HP barang ya. iPhone-nya dulu jadul Susan. Gitu. Lu. Lah Wis kok enak rek, dapat HP baru Oma Ya, rek. puji Tuhan, Baik. puji Tuhan ada berkat. Lah sudah 7 tahun lu iPhone itu tak Loh. pegang. Lah punya aku tambah 10 tahun ya Oma, ya Amit apa? amit. Aduh, Enak aduh. ya rek, Oma rek. Ya iya. Aku ya Ya iri apa? Oma. Saya Mm-mm. tahu kan. Iri aku Oma. Ya Enak iya ya, ganti dapat Samsung nggak hadiah iso aku. handphone. Oh, Gaptek. luar biasa. Saya juga Loh. pengen ya. Lah iya lo kabeh kepengin Oma. Kabeh Pengen. kepengin ganti. Iya. Ya, kalau kepengen pasti Tuhan berikan. Nggak mungkin Tuhan itu baik. Pasti. Dia tidak pernah bekerja setengah-setengah Pak Lukas. Tidak pernah. Dia nek mau nulung sampai pada to the point lah. Mas Oma. Amin. Iya. Luar biasa. Tak Oma. betul Oma nggak mau ganti, seneng iPhone urusan kadung. Nanti belajar lagi ini repot. Boleh tanya bolak-balik. Waduh, tanya bolak-balik. Oh nggak ngerti-ngerti. Dicatat loh gitu. Dicatat nek kebo. Nek duit gak lali. Katanya putu nek duit gak lali. Ya ndak lah. Duit kok lali ya apa? Repot kan Semangat, Oma. Oma ini. Oma Iya. ya luar Nah, iya, biasa. Pak. Iya. Lagi ya Oma. Nah iya. Tadi itu Oma Ana yang tak kekinian. balik. Ana, nilai Oma ndak dibel-belen ya. Soalnya ini gaptek itu ya. Ana. Ya nanti Nek tak Oma lali halo Oma. ngitungnya kasihkan aku, tak simpan Apa itu? Tuh. duitnya. Apa nih? Duitnya. Jadul. Oh, Kan tadi jadul. bilang Jadul itu lupa-lupa. Duitnya tak simpanin aja. dimasuk ke museum. Dulu tak geletakno terus saya. Ini Samsung ini sudah kapan itu beli-beli tak geletakno. Nggak ngerti nul putol. Dia apa? Kok apa nggak ngerti. Terus pergi WTC katanya minta bayar piro. Waduh dari ini terus Indra. Oma kan nginep di rumah Indrawan terus di no gitu loh, di set no gitu. Ngerti. Ya. Nah iya itu. Repot. Enak. Jadi ini minta-minta sama putu-putuin. Lah, Apa mak itu gak iso Iya. apa-apa sih. Sorry ya, nek mama ini keliru ya nanti ya, Bu. Nggak ada yang sorry Oma. Ya iya. Semuanya Ini mau baik. ngeluarno fotone omae gak iso. Kok tak tanya no Foto saya biar nggak hilang. Ya, selamat. Oma, Dari Oma. katanya Ana, gak apa-apa masih gak kelihatan, tapi suaranya ada. Mm-mm. Suaranya Oma jadi berkat buat kita. Iya, terima Menjadi kasih Amin. karena jadi berkat ya, Lukas semua ya. Pokok kita takut ambil Tuhan, hidup benar, pasti diberkati. Sehat, Itu. panjang umur, sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Itu Amin. kerinduan kita. Amin. Ya Lukas ya, Susan ya. Baik Oma. Nah iya. Wis, kita Oma, bareng-bareng tetap semangat. terbang sama Tuhan. Yo, Amin. 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 iya. Nah iya, itu yang kerinduan kita satu-satunya. Wis, minta itu terus sampai Tuhan, Oma. Amin. Wis Yesus, terbang Pak mbek Erik, Tuhan ae. Pak Erik, Iya. Itu Pak Erik. Pak Erik. Ya. Oh, Erik Ini gak Pak terbang Erik sih. itu. Mana Kok nak Pak Erik nongol ya? Pak Erik iki? Pak Erik gak nongol ya? Iya, Oh, gak sampe nongol, busong iki lho. ngantuk. Busong iki ndono suarae.
Volume ini ini orang. Iya, goro deh. mari Pak Erik, siap Pak Nah. Yusuf. kopi dulu Pak Erik. Oh, ngono ta. Pagi. Kopi dulu Pak Erik. Pagi-pagi. Sudah Oma, bikin kopi kan? Ya Oma Mas jangan Daniel, khawatir, Pak Oma. Yusuf, Apa? semuanya. Iya. Jangan khawatir, iPhone ini nanti Iya. diganti HP Pro Max sama Vivi dulu. Saya tahu kok. Pro Max masih Oh, Pak muda. Ronald. Pak Ronald juga ini masih Oh, ini. tidur kayaknya Ya. Pak Ronald ini. Mm-mm. Pak Kok Eko tuh gelap manas-manasi, sekali. memperpanas suasana itu. Mm-mm. Golek itu. Hmm. Provokasi termasuk. Loh, Pak Ronald ternyata baru mandi. Ya, dia mau siap-siap. Hari ini Terima pulang kasih, ya? Pak Lukas. Ya, mari Hari Bapak ini Ibu, pulang ya? sebelum kita akhiri film Susah Teduh ini, kita jaya terlebih dahulu. Yang belum dibuka videonya, Pak Titus, Vivi, Pak Eko, Oma, oh ya Oma anggap saya. Mari Bapak Ibu, kita jaya terlebih dahulu sebelum kita akhiri film Susah Teduh ini. Warga Susah Teduh, Be strong in the Lord. Strong in the be Lord. strong the Lord. Keep on Keep praying. on praying. Praying. Terima kasih, semangat. Ya, Ya, oke. sebelum kita tutup doa, saya minta tolong Pak Daniel untuk doa penutupnya. Jangan lupa Cik Suang dibantu dalam doa karena Amin. Amin. juga Pak Dimin juga bisa. Di Swan tadi ada Ya. apa gitu kok? Suang apa? Kan ada momen kepalanya. Ketigo, Ma. Wah, Hmm. muter katanya. Hmm. Oke. Juga Ya, tadi yang kita lainnya yang mungkin minta doa, silakan. ya. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketidaknyamanan sekalipun Tuhan. Waktu kami datang menghadap hadirat Tuhan, ada satu penghiburan yang Tuhan berikan lewat setiap janji-janji Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Daud mengalami sesuatu hal yang luar biasa saat dia berseru, saat dia bertanya kepada Tuhan. Dan itu pun berlaku untuk kami Tuhan. Saat kami mengalami ketidaknyamanan Tuhan, saat kami berseru Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada janji Tuhan yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Bahkan janji, bahkan firman-Mu adalah kekuatan Tuhan yang luar biasa. Benar Tuhan. Akan Amin. dilimpahkan kepada kami, Amin. meskipun kadang-kadang kami tidak menemukan jalan keluar. Ya. Tetapi waktu kami bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Ya. Ada satu tangan yang berlubang paku 2000 tahun yang lalu sampai sekarang tetap bisa mengadakan mujizat. Oleh sebab Amin. itu Tuhan, biarlah hati kami tetap melekat kepadamu. Biarlah hati kami tetap ingin lebih mengenal Tuhan, lebih dekat lagi Bapa. Biarlah Amin. hari kami sedemikian rupa Tuhan. Kami harus senantiasa ada dalam cengkeraman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ada dalam perlindungan Tuhan itu lebih baik. Karena 1000 hari diam di pelataran lain itu tidak akan baik. Tetapi 1 hari diam di pelataran Tuhan itu lebih baik Tuhan. Oleh sebab itu Amin. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk tetap Ya. tinggal dalam area kebenaran firman. Ya. Karena saat kami tinggal dalam area kebenaran-Mu, ada kekuatan, ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kami. Kami Amin. tidak takut bahaya Tuhan, Ya. sebab gada dan tongkat Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Amin. Mampukan kami terus Tuhan, meskipun usia tidak lagi muda Tuhan. Tetapi Ya. kami yakin dan percaya dengan kemampuan Tuhan yang berikan dalam setiap kehidupan kami, meskipun usia kami akan lanjut, kami tetap percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan, ada Amin. perlindungan, ada Amin. mujizat Tuhan. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi kami berserah diri hanya kepadamu Tuhan. Terima Ya. kasih Bapa, kami sepakat sepikir sejiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Suang saat ini mengalami vertigo atau sedikit agak pusing geliang mati Ya. Tuhan. Mari urapan-Mu turun Tuhan. Apapun Amin. Sembuh, dialami Cik Suang, dalam Haleluya. nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. Timur-Mu yang ajaib, Bagus Tuhan. darah Tuhan Yesus menyembuhkan Amin. dalam Amin. nama Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Kiranya Tuhan, Cik Suang mengalami pemulihan Tuhan Amin. terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Ya. Bapak. Kami Ya. juga di room saat teduh pada pagi hari ini Tuhan, mengalami
berbagai peristiwa yang tidak nyaman sekalipun. Mari urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Ya, Biarlah seperti Daud. Biarlah kami senantiasa dengaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami ya, senantiasa bertanya kepada Tuhan. Biarlah kami ya, senantiasa berdoa kepada Tuhan. ya, Apapun masalah kami Tuhan. Masalah boleh ada dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan juga harus ada dalam kehidupan kami. Karena kami amin. mengenal Engkau. Karena kami Ya, percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Memberikan solusi jalan keluar kepada kami Tuhan. ya, Tidak takut bahaya. Sebab gada dan tongkat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab amin. itu sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan pagi ini, siang nanti, sore, petang, malam, hari, hanya ke dalam Amin. tangan kuasa Amin. penyertaan-Mu Tuhan, yang Haleluya. sempurna atas Ya, kehidupan kami Tuhan. Terima amin. kasih Bapak, terima kasih. Terima Ajar kasih. kami terus Tuhan, untuk mengucap syukur di dalam Amin. kehidupan kami. Haleluya. Apapun yang kami alami Tuhan, biarlah ucapan syukur itu senantiasa mengalir terus dalam bibir mulut kami Tuhan. Amin. Tidak Haleluya. menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Engkau Tuhan. Biarlah senantiasa terus Tuhan pimpin kami Tuhan Ya, untuk mengucap syukur. Karena di dalam haleluya. ucapan syukur itu ada hadirat Tuhan yang turun menaungi kami, membela kami, memberikan kemenangan kepada kami Ya, setiap Amin. di dalam kehidupan masalah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. terima Hanya di kasih. dalam nama Tuhan Yesus yang Dalam baik, Tuhan yang Yesus. luar biasa Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. 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 Baik. Selamat pagi Terima semua. kasih Pak Bye. Daniel. Pak Besok Tuhan Terima kasih, Pak. memberkati. Terima kasih semua. kami semua Sampai ya, jumpa dadah. lagi. Tuhan Yesus Yuk, memberkati semuanya. Mari. Ya, baik semua.